Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam Cangguler, semoga sehat selalu. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang pupuk, tentang hormon, tentang ZPT, sama ya, tentang asam amino dan lain sebagainya. Dan ini semua yang akan menunjang untuk kehidupan tanaman atau supaya tanaman jauh lebih sehat. Jadi selama ini kan kita bingung, ini semua mereknya dikasih tulisan pupuk semua, pupuk organik cair, pupuk organik ramah lingkungan, ini pupuk pelengkap cair. Nah, semuanya memakai kata pupuk. Sebenarnya betul nggak sih, dan apa itu pupuk? Jadi gini ya, kalau kita mengacu sama definisi pupuk yang saya browsing di Litbang Pertanian, pengertian pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman, seperti itu. Jadi mengandung satu atau lebih unsur hara. Sini tekanannya unsur hara berarti memakai nitrogen, fosfor, kalium, Mg dan sebagainya. Itu kalau pengertian pupuk setahu saya, kalau menurut acuan dari Litbang Pertanian ya. Nah, di sini kita lihat ini pupuk monik cair, organik ramah lingkungan, berbahan trichoderma. Nah, ini bahannya kita lihat kandungannya apa nih? Kandungan tidak ada, berarti cuma jamur aja ya. Nah, atau kita lihat ini nih. Ini kandungannya nitrogen, fosfor, kalium, ini berarti benar ini pupuk. Tapi di sini kan ada justru yang besar adalah mikroba majemuknya. Jadi ada Pseudomonas, Aspergillus, Bacillus dan sebagainya. Menurut saya ini pupuknya cuma ikutan. Jadi aslinya adalah decomposer ini, karena ini isinya bakteri. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya. Gini. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu ini fungsi dan kegunaannya masing-masing, ada persamaan atau tidak. Kita mulai dari Superflora ini. Superflora, pupuk daun, bunga, pupuk buah. Nah, ini apakah benar seperti itu ya? Kok semuanya lengkap? Jadi kita lihat dari kandungannya, nitrogen 6,78, fosfat 4,44, kalium 0,19. Kita bahas 3 aja, nggak usah terlalu banyak. Jadi nitrogen itu untuk pertumbuhan batang dan daun, fosfat itu biasanya untuk pertumbuhan akar, terus untuk pembungaan, kalium itu untuk memperkuat jaringan tanaman ya supaya bunga tidak rontok, juga untuk mengubah karbohidrat menjadi gula, jadi tanaman lebih manis, seperti itu. Kalau kita lihat dari sini, yang paling besar adalah kandungan nitrogennya. Jadi kesimpulannya ini adalah pupuk untuk pertumbuhan batang dan daun, karena banyak di kandungan fosfatnya, seperti itu ya. Seperti NPK itu kan ada yang nitrogennya, tentu saja kalau di pupuk itu yang N-nya besar berarti fungsinya untuk pertumbuhan batang dan daun. Jadi menurut saya semua pupuk tidak bisa untuk semua, jadi tergantung kadarnya ininya, jenisnya ya, seperti itu. Oke, jadi ini kalau menurut pengertian tadi itu, bahwa pupuk itu suatu bahan yang mengandung unsur hara atau nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman, berarti ini pengertiannya benar pupuk. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke ini pupuk Mulia Tani. Ini bukan endorse ya, jadi kebetulan aja ada di rumah. Nah, ini kita lihat kandungannya. Tanam pertanian padi aturan pakai ini sepertinya buat semua tanaman kok
semua tanaman kan seperti itu. Fasenya apa tidak ada. Jadi memperbaiki kualitas tanah, menjuburkan tanaman, meningkatkan jumlah mutu hasil panen, membuat daya tahan tanaman. Nah, itu fungsinya. Nah, apa benar di sini? Di sini kalau kita lihat kandungannya nitrogennya 6, fosfatnya 1, kaliumnya 2, C per N-nya 12/31 CN ratio ini ya. Ini berarti bagus, sudah terurai. Jadi patokannya 20, harus di bawah 20 untuk per ini CN-nya ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada kandungan Pseudomonas, Aspergillus, Bacillus. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagian besar ini kandungannya berada di sini. Pseudomonas ini kalau nggak salah untuk penambat fosfat. Azospirillum ini penambat nitrogen. Nah, ini sudah disebutkan, ini kan bakteri penambat nitrogen, termasuk ada trichodermanya. Trichoderma adalah jamur. Terus ada CPT-nya ausin, giberellin, sitokinin. Jadi teman-teman ya, kalau kita beli pupuk organik seperti ini memang manfaatnya saya pikir cukup bagus, tapi kita jangan lihat kandungan di unsur haranya. Unsur hara itu artinya hasil ikutan, dan CPT-nya itu hasil ikutan. Kita lihat di kandungan ininya saja. Jadi ini fungsinya untuk menggemburkan tanah seperti itu. Zat tidak tersedia menjadi tersedia, artinya mencukupi kesediaan bakteri dalam tanah. Jadi misalnya kita beri pupuk tapi kita tidak ada bakteri pengurainya di dalam tanah, itu akan lama. Tapi bila kita sudah pupuk tercukupi lalu kita beri ini akan merombak dengan cepat. Jadi tanaman akan jauh lebih subur, atau bisa dikatakan ini ada dekomposer. Fungsinya dengan E4 hampir sama saja. Kalau kita lihat E4 kandungannya bersama saja. Jadi ini kita simpulkan ini adalah dekomposer ya, bukan pupuk seperti itu. Terus ini adalah monik cair. Monik cair mereknya ya, pupuk organik ramah lingkungan. Di sini tidak ada kandungannya apa. Jadi ini cuman trichoderma saja. Trichoderma ini adalah jamur patogen, jamur antagonis, jamur yang jahat bagi jamur lain. Jadi dia membunuh jamur-jamur lain. Fungsinya untuk mengendalikan tanaman, terutama sering layu, akarnya sering busuk. Itu untuk awal tanam bagus kita beri trichoderma seperti itu. Jadi jamur yang membunuh jamur. Ini juga fungsinya bisa sebagai dekomposer, artinya merombak pupuk itu, misalnya pupuk sapi atau kambing yang masih baru, itu cepat bisa dimanfaatkan oleh tanaman, dirombak oleh cairan ini, cairan trichoderma. Hampir sama fungsinya dengan ini. Nah, kita lihat lagi adalah ini pupuk Merdeka. Ya, Merdeka ini dari Jawa ya. Ini tidak terlalu terang, memang tulisannya agak nggak jelas. Ini ada kandungan unsur haranya, C organik, CN rationya 20. Standar, seharusnya kalau bisa turun lagi ya. Dan kandungan atau basilusnya bakteri fotosintetik, kemudian bakteri pelarut fosfat. Jadi ini sama saja dengan dekomposer. Jadi ini dengan Mulyatani hampir sama saja untuk perombak ya, atau kita bisa katakan adalah sebagai dekomposer seperti itu. Itu tadi ada Pseudomonas, itu ini Pseudomonas itu untuk pelarut fosfat, juga untuk merangsang pembentukan CPT. Terus ada apa lagi itu, Azospirillum. Azospirillum itu penambat nitrogen. Ngapa di bawahnya tulisin ada lagi penambat nitrogen lagi ya. Untuk fitohormon juga sama saja ya. Kalau Bacillus itu di situ ada tulisannya Bacillus
fungsinya malah banyak untuk pengendalian bakteri melawan bakteri ya, seperti itu, untuk layu bakteri, antibiotik, untuk menyehatkan akar. Biasanya di akar itu kan sering terserang bakteri atau jamur. Jadi kalau sebagai dekomposer itu bagus mana antara bakteri dengan jamur? Menurut saya tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Jadi kalau kita mau membuat pupuk organik, misalnya pupuk ayam, kambing atau apa, mau kita fermentasi ataupun sama sampah, menggunakan keduanya akan jauh lebih bagus karena mempunyai fungsi yang berbeda, seperti itu. Dan teman-teman sekalian, tadi kita lihat dari kedua ini ada kandungannya, biar lebih jelas, auksin, giberelin, sitokinin, kreatozeatin. Oke. Sebenarnya ZPT itu apa? Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu ibaratkan kita gini, makan kurkuma plus ya, makan kurkuma plus itu kita nafsu makan besar supaya badan gemuk, tapi kalau tidak ada makanannya akan sama saja. Nah, itu jadi kalau kita mau beri ZPT itu unsur haranya harus tercukupi, atau makanan tanaman itu sendiri sudah ada, nantinya percuma, seperti itu. Di sini ada apa saja tadi? Auksin. Kita bahas ya. Auksin itu fungsinya untuk pembelahan sel, terusan pertumbuhan yang untuk memanjang ya, bukan ke samping, untuk yang memanjang. Juga untuk pertumbuhan akar. Kita lihat kalau kita biasanya bawang merah lalu kita tumbuk, kita berikan untuk di cangkokan, itu akarnya akan jauh lebih banyak. Nah itu karena itu bawang merah mengandung ya, auksin terusan itu. Terus merangsang apa, kalau memperkecil biji biasanya itu bisa dia digabungkan dengan auksin, kita gabungkan dengan giberelin. Itu kalau kita semprotkan ke tanaman, nanti bijinya biasanya kecil-kecil. Nah itu untuk auksin. Terus giberelin, nah ini gak jelas ya kameranya. Pokoknya giberelin itu untuk mengontrol semua pertumbuhan tanaman, tumbuh batang, daun, akar, seperti itu. Terus merangsang pembungaan supaya bunga lebih cepat. Terus mematahkan dormansi. Itu biasanya kalau kita mau buat organik itu dari rebung atau bawang merah juga ada giberelinnya. Yang auksin tadi dari keong emas, begicot, terus kecambah, itu banyak auksinnya ya. Terus yang paling menonjol adalah di sini adalah untuk pembungaan. Biasanya juga buah-buah itu dia lebih besar ukurannya kalau kita semprot dengan giberelin, atau biasa kita merek GA3 atau Gibro yang ada di pasaran. Terus ada sitokininnya tadi, itu fungsinya adalah untuk cabang ke samping. Kalau auksin ke atas, kalau sitokinin dia ke samping. Terus merangsang perluasan daun, biasanya daun akan lebih lebar ya. Terus akar juga, di akar cabangnya, bukan akar awal itu, bukan akar apa, pertama kan ada akar primer, sekunder lah taruhlah, yang cabang-cabangnya itu. Nah, di sini auksin berperan penting di situ. Terus menghambat penuaan, terus mematahkan dormansi biji. Tapi gini aja, sebenarnya kalau gampangnya auksin itu fokusnya ke pertumbuhan ke atas, terus giberelin itu untuk pembesaran, hampir sama dengan nitrogen, dia fungsinya untuk pembesaran batang, daun, seperti itu. Terus sitokinin itu untuk cabang-cabang yang ke samping, merangsang pertumbuhan cabang yang ke samping. Tadi sudah kita bahas tentang pupuk ya, terus tentang hormon, ZPT, tentang bakteri, trichoderma. Terus yang terakhir ini kita bikin sendiri adalah yang terpenting, ini penting sekali menurut saya untuk tanaman ini, asam amino. Asam amino itu kita buat dari ikan-ikanan itu. Ikan kita busukkan
kita fermentasi. Ini hasilnya. Ini fungsinya buat apa? Asam amino itu sering kali kita lupakan. Padahal fungsinya amat sangat penting, terutama pada musim kemarau itu ketahanan dia terhadap kekeringan itu sangat luar biasa. Terus untuk apa? Tanah itu jauh lebih subur. Sudah tahan kering, jauh lebih subur karena dia meningkatkan aktivitas mikroba di situ. Jadi mikroba yang ada kita kasih ini asam amino, mikrobanya akan bereaksi dengan cepat. Fungsinya untuk sintesis protein juga, terus meningkatkan kandungan klorofil, mengatur pembungaan stomata. Kalau pagi hari itu kita semprotkan stomatanya, dia akan lebih terbuka. Itu kan untuk menyerap unsur hara dari dalam daun seperti itu. Jadi itu tadi, jadi ketiga unsur ini harus kita cukupi untuk tanam. Pertama adalah pupuknya, unsur hara tadi itu nitrogen, fosfor, terus ada bakteri pengurainya untuk menguraikan supaya lebih cepat tanaman bisa dimanfaatkan, zat tidak tersedia menjadi tersedia, itu perlunya dekomposer. Terus ada asam amino, terus tadi itu, terus ada apa, trichoderma. Jadi itu tadi teman-teman fungsi dari masing-masing unsur hara. Kita lihat sini yang sudah kita praktekkan. Jadi misalnya masa pembungaan seperti ini sudah kita semprot untuk gibberellinnya ya, untuk memasang pembungaan. Nanti juga bijinya dia lebih sedikit nanti biasanya, dan buah lebih besar ya untuk pembunga ini. Nah, kalau ini juga sudah kita aplikasikan dengan asam amino, jadi tanaman kita lihat akan jauh lebih sehat, subur, bunganya juga banyak, tepat ya. Artinya pasca pembungaan itu kita beri pupuknya tadi fosfat dengan kalium, TSP dengan KCl yang kita besarkan. Lalu di sininya kita semprot dengan gibberellin. Nah, jadi kalau kita tahu masing-masing unsur hara tadi, masing-masing zat PT kita tahu fungsinya, tentu kita akan lebih mudah untuk menyuburkan tanaman. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Tetap semangat bertani. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.